Salam saudara sidang jemaat semua. Saya percaya bahwa dalam keadaan wabah COVID-19 yang sedang menimpa negara kita, Tuhan tetap berdaulat dan berkuasa. Tuhan pasti melindungi dan menjaga kita. Sebab itu kita jangan berputus asa. Jangan berhenti mencari wajah Tuhan. Jangan berhenti menyembah dan melayani. Oleh karena itu, pagi ini saya akan menyampaikan khotbah yang bertajuk tetap melayani. Tetap melayani walaupun seolah-olah tidak nampak penyertaan Tuhan. Yohanes 21 ayat 2 dan 3 mengatakan, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Pada petang itu Petrus dan murid-murid Yesus yang lain, mereka berada di tepi pantai. Mereka berada dalam keadaan yang tidak tentu arah, takut, kecewa, tidak bersemangat, tidak bermaya, dan kebingungan. Bukan seperti sebelumnya, ketika Yesus masih ada bersama mereka, bersemangat dan gairah dalam pelayanan. Tetapi hanya karena Petrus tidak melihat Yesus lagi beserta mereka, maka Petrus kembali ke pekerjaan lama menangkap ikan. Tetapi Tuhan Yesus tidak membiarkan Petrus dan murid-muridnya. Sebab itu setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus mencari Petrus untuk memanggil dia kembali dalam pelayanan. Dalam Yohanes 21 ayat 17, Yesus mencari Petrus dan melontarkan pertanyaan kepada Petrus. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dengan mengatakan gembalakanlah domba-dombaku, Yesus sebenarnya seolah-olah berkata kepada Petrus, tetaplah melayani walaupun seolah-olah engkau tidak melihat aku. Tetaplah melayani walaupun seolah-olah engkau tidak melihat pertolongan dari surga. Demikian jugalah kita harus tetap melayani. Kalau kita telah kandas dalam pelayanan, Yesus akan cari kita dan bawa kita kembali dalam landasan pelayanan seperti yang Yesus telah lakukan kepada Petrus. Saudara, mengapa kita tetap melayani? Pertama, sebab jika satu orang bertobat akan membawa kegembiraan besar di sorga. Petrus berada di tepi pantai. Tempat itulah yang dinamakan tempat delima atau tempat persimpangan hidup Petrus. Di lautan hidup lama Petrus yang mengecewakan Tuhan. Di daratan pula adalah hidup baru Petrus yang menggembirakan Tuhan. Dan disinilah Petrus harus membuat pilihan itu kembali. Akhirnya Petrus karena ketakutan, kekecewaan, dan kebimbangan telah memilih untuk kembali ke lautan hidup lamanya. Mungkin Petrus sudah lupa akan apa yang membuatkan hati Tuhan bersukacita. Dalam Lukas 15 ayat 4 hingga 7 mengatakan, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan.
Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dalam ayat ini, Tuhan sedang menjelaskan apakah perkara yang membuat Tuhan dan surga akan bersukacita. Dan ternyata yang membuatkan Tuhan bersukacita ialah jika ada jiwa yang bertobat dan diselamatkan. Saudara mau menggembirakan hati Allah, jangan berhenti melayani, tetaplah melayani. Bawa jiwa kepada Tuhan, Tuhan pasti bergembira. Jangan menjadi seperti Petrus yang dibelenggu ketidaktentuan arah kehidupan. Jangan menjadi seperti Petrus yang sudah menjadi lemah. Tetaplah melayani walaupun seolah-olah Anda tidak melihat penyertaan Tuhan. Sebab Tuhan masih ada dan tetap bersama kita selama-lamanya. Buatlah perkara yang membuat Tuhan Yesus bersuka cita, yaitu dengan tetap melayani. Kedua, sebab Tuhan tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang melayani berkekurangan. Ada ahli penafsir mengatakan Petrus kembali menangkap ikan bukan karena mahu meninggalkan pelayanan, tetapi karena mahu mencari nafkah kehidupan. Mencari nafkah kehidupan bukan salah, saudara. Yang salah ialah apabila meninggalkan pelayanan. Kalau seorang majikan dunia ini berkomitmen menyediakan apa saja yang diperlukan pekerjanya, terlebih lagi majikan surga pasti menyediakan segala yang diperlukan oleh para hambanya. Malah sebelum pun kita mulai melayani dan bekerja dalam ladang Tuhan, segala kos dan biaya sudah pun dibayar Tuhan terlebih dahulu oleh darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Sebab itu walaupun ekonomi negara kita menurun akibat wabak COVID-19, jangan berhenti melayani, tetaplah melayani. Sebab dalam Yesaya 65 ayat 13 hingga 14 mengatakan, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu akan menderita kelaparan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan menderita kehausan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersukacita, tetapi kamu akan mendapat malu. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya, tetapi kamu akan mengerang karena sedih hati. Dan kamu akan menangis karena patah semangat. Siapakah akan makan? Siapakah yang akan minum? Siapakah yang akan bersukacita? Siapakah yang akan bersorak-sorai? Mereka itu adalah hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan itu adalah orang yang melayani, yaitu saudara dan saya. Karena itu, jangan berhenti melayani hanya karena tiada lagi kemasukan uang di akaun dan dompet Anda. Tetaplah melayani, sebab Tuhan tidak membiarkan orang yang melayani itu berkekurangan. Ketiga, sebab Tuhan sentiasa buka jalan baru. Petrus pergi di tepi pantai hari itu untuk membawa hatinya yang penuh dengan kekecewaan. Petrus berpikir bahwa kehidupan yang indah yang baru saja ditemukannya dalam Yesus kini sudah berakhir, sudah musnah, tidak mungkin dapat diteruskan. Jalan sudah tertutup sebab guru dan pembimbing mereka yaitu Yesus sudah tidak ada. Itulah yang ada di pikiran Petrus. Sebab itulah Petrus membawa hatinya yang kecewa itu di tepi pantai di waktu senja untuk menghiburkannya. Tetapi kekecewaan Petrus itu terubat apabila Yesus menemukannya kembali di tepi pantai itu. Semangat dan kegairaan pulih kembali. Malah dia sanggup terjun ke dalam laut dan berenang ke tepi pantai sebab tidak sabar bertemu Yesus yang sedang memanggil di sana. Yohanes 21 ayat 7 mengatakan, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian
lalu terjun ke dalam danau. Saudara, kebangkitan Yesus membuka jalan yang baru kepada Petrus dan kepada kita semua. Ibrani 10 ayat 19-20 mengatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Pada saat kita merasa seolah-olah segala jalan tertutup, pintu ekonomi yang baik tertutup, pintu kesehatan yang baik tertutup, pintu hubungan yang baik tertutup, maka percayalah kepada Yesus. Dapatkan Yesus, datanglah kepada Yesus, sebab Yesus sudah buka banyak jalan kejayaan bagi kita. Maka dengan itu, jangan berhenti melayani. Tetaplah melayani, walaupun seolah-olah segala jalan telah tertutup bagi saudara. Sebab Yesus sentiasa mau buka jalan baru yang pastinya membawa saudara kepada kejayaan dan keberuntungan. Ada seorang gembala di Afrika namanya Pastor Julius. Dia melawat kawannya yang bernama Thomas yang buta. Dan karena waktu itu adalah waktu malam, kawannya yang buta ini melakukan sesuatu yang memberikan banyak pengajaran kepada Pastor Julius. Ketika hendak memasuki rumah Thomas menghidupkan suis lampu, Pastor Julius bertanya, "Thomas, mengapa kau menghidupkan lampu padahal kau tidak melihat?" Thomas menjawab, "Saya tidak hidupkan lampu untuk diri sendiri atau karena saya memerlukannya. Saya hidupkan lampu untuk Anda sebab kau memerlukannya." Saudara, berapa kali Anda telah menutup lampu untuk orang lain dan menghalang mereka untuk memiliki suatu kesempatan untuk melihat terang yang mereka perlukan? Bersinarlah, hidupkan lampu bagi orang lain dan tetap melayani. Tetap melayani walaupun seolah-olah Anda tidak melihat penyertaan Tuhan. Tetaplah melayani walaupun seolah-olah segala jalan telah tertutup. Sebab Tuhan sentiasa ada bersama dengan kita, memberkati dan menjaga kita. Tuhan memberkati saudara. Amin.